Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Sobat Pelatihan? Perkenalkan, saya Neng Hernawati, Widya Iswara, Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Kali ini saya akan menyampaikan materi laporan hasil penelitian tindakan kelas. Laporan hasil penelitian tindakan kelas dapat disajikan dalam bentuk makalah, kerangka isi, atau format laporan hasil penelitian yang terdiri dari yang pertama bagian awal, yang kedua bagian isi, dan yang ketiga bagian penunjang. Sobat Pelatihan, kita memasuki bagian awal. Yang pertama halaman judul, yang kedua lembar pengesahan, yang ketiga adalah kata pengantar, yang keempat daftar isi, yang kelima daftar tabel, yang keenam daftar gambar, yang ketujuh daftar lampiran, yang kedelapan abstrak atau ringkasan. Sobat Pelatihan, kita masuk ke bagian isi. Bagian isi terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari yang pertama latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga perumusan masalah, yang keempat adalah tujuan penelitian, yang kelima adalah manfaat hasil penelitian, dan yang keenam adalah cara pemecahan masalah. Sobat Pelatihan, kita masuk ke bab 2, yaitu kajian teori atau tinjauan pustaka. Di dalam kajian teori perlu kita perhatikan. Yang pertama Sobat Pelatihan, kajian teori tentang masalah yang dipecahkan. Yang kedua adalah kajian teori tentang metode, model, strategi, tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah penelitian terdahulu, itu juga bila perlu. Dan yang keempat adalah kerangka berpikir, menghubungkan bagian A dengan bagian B. Yang terakhir di dalam bab 2 yaitu masuk ke hipotesis tindakan, itu juga bila perlu. Sobat Pelatihan, kita masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian terdiri dari yang pertama itu setting penelitian, terdiri dari subjek, tempat, waktu, penelitian, serta sasaran perubahan yang akan diharapkan. Jadwal penelitian dalam bentuk Gantt chart mulai dari bulan berapa sampai dengan tahun pelajaran. Memasuki ke selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Terdiri dari jumlah siklus, jumlah pertemuan tiap siklus, uraian langkah-langkah setiap siklus. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Yang keempat adalah instrumen penelitian, dan yang kelima adalah analisis data. Di dalamnya adalah kriteria yang digunakan untuk tiap variabel atau aspek yang diteliti. Yang terakhir adalah indikator keberhasilan. Sobat Pelatihan, bagian awal di dalam bagian isi dari bab 1 sampai dengan bab 3 bisa mengadopsi terhadap proposal penelitian tindakan kelas. Namun ada sedikit perubahan, antara lain di dalam proposal menggunakan kata akan dilaksanakan, tetapi di dalam laporan kita rubah sedikit yaitu telah melaksanakan. Sobat Pelatihan, kita masuk ke bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Di dalamnya adalah diskusi atau analisis hasil penelitian. Terdiri dari deskripsi umum penelitian, deskripsi per siklus, di dalamnya perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Yang ketiga adalah hasil penelitian per siklus, dan yang terakhir adalah pembahasan. Sobat Pelatihan, kita masuk ke bab 5 yaitu penutup. Penutup terdiri dari yang pertama adalah kesimpulan, yang kedua adalah rekomendasi dan saran. Baik, Sobat Pelatihan, kita masuk ke bagian penunjang. Bagian penunjang terdiri dari yang pertama daftar pustaka, yang kedua lampiran-lampiran. Tentunya di dalam lampiran-lampiran Sobat Pelatihan ada yang harus kita perhatikan. Yang pertama instrumen yang digunakan, yang kedua adalah contoh hasil kerja peserta didik, yang ketiga adalah contoh isian instrumen, yang keempat adalah foto-foto kegiatan, yang kelima adalah surat izin penelitian, yang keenam adalah RPP, yang ketujuh adalah dokumen lain yang menunjang keaslian penelitian. Di antaranya, yang pertama berita acara seminar, surat keterangan asli laporan dari kepala sekolah, surat keterangan dari kepala sekolah menyatakan bahwa kopi dari laporan penelitian buku jurnal tersebut telah disimpan di perpustakaan sekolah sebagai referensi. Sobat Pelatihan, kita masuk ke dalam bukti fisik yang dinilai. Yang pertama,
buku asli atau fotokopi yang menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbitan, serta nomor ISBN, dan buku tersebut telah lulus penilaian dari BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, bukti fisik yang dinilai yaitu masuk ke dalam majalah atau jurnal, ilmiah asli atau fotokopi, berupa print out dari jurnal dengan penerbitan online yang menunjukkan adanya nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editor atau mitra bestari. Jika jurnal tersebut dinyatakan telah akreditasi internasional bereputasi, harus disertai dengan keterangan akreditasi untuk tingkat nasional dan keterangan terindeks internasional. Jika dinyatakan jurnal tersebut diterbitkan di tingkat provinsi atau kabupaten kota, harus disertai dengan keterangan yang jelas tingkat pendidikan penerbitan jurnal tersebut. Sobat pelatihan, angka kredit laporan hasil penelitian tindakan kelas bisa disaksikan di dalam tabel berikut. Sobat pelatihan, kita masuk ke dalam contoh penolakan. Bisa memperhatikan dalam gambar sebagai berikut. Dalam gambar yang pertama, sobat pelatihan, sebenarnya kita bisa menggunakan judul penelitian tindakan kelas yang sama, tetapi harus diperhatikan juga tahun pelajarannya. Sebagian kecil, kadangkala kita tidak memperhatikan tahun pelajaran yang kita adopsi. Misalnya, tahun pelajaran 2021-2022 berarti kita juga menggunakan pada tahun itu. Sobat pelatihan, yang terakhir yang kita lakukan adalah mengadakan seminar untuk publish karya ilmiah kita dengan ketentuan bahwa laporan hasil penelitian tindakan kelas harus dinilai terlebih dahulu, setelah itu dipublikasikan dengan cara seminar bisa dilakukan di madrasah masing-masing. Dengan ketentuan minimal anggota atau peserta itu 30. Sobat pelatihan, demikian pembahasan materi laporan hasil penelitian tindakan kelas. Terus semangat dalam mengikuti materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.